kabar? Jumpa lagi nih dengan guru-guru sekolah minggu GPDI Polonia. Sama saya Kak Norton. Nah, ada juga Tante Lili. Hai. Ada juga Kak Lili. Halo. Ada juga Kak Kelly. Hai. Nah, semuanya belakangnya nih. Cuma saya doang yang beda. Nah, saat ini kita mau beribadah lagi ya. Walaupun kita belum bertemu di gereja, tapi kita tetap suka cita beribadah sama Tuhan. Nah, saat ini kita mau beribadah. Semuanya adik-adik berdiri yuk. Nah, kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nanti Tante Lili kita dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Kembali kami bisa berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu walaupun lewat online ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ada menyertai kami semua yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua yang ada pada saat ini Tuhan dengan berkat dari surga supaya apa yang kami berikan ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi anak-anak di rumah nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita tinggal berdiri ya. Nah, biar kita nggak ngantuk, semuanya kita bergerak ya kita. Karena kita semua adalah tentara-tentara Tuhan. Jadi tentara-tentara Tuhan itu adalah orangnya kuat, siap. Nah, setakat pujian, akulah pahlawan kecil. Akulah pahlawan kecil, ku tentang maju, pantang mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor, dengan imanku. Akulah pahlawan kecil, ku tentang maju, pantang mundur, ku lihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak, dor, dengan imanku. Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakukan itu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
lihat kerajaan surga, kita jagoan kebenaran. Memuji, menari, melompat kuat Tuhan. Memuji, menari, melompat kuat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, semuanya senang ya. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Aku ingin dengar cerita nanti Tante Lili, Kak Lili pimpin kita dalam doa. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, aku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan dengan kesehatan dari Tuhan untuk kembali memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar, kami duduk diam, kami mempersiapkan hati kami siapkan telinga kami untuk kami menerima firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan, kakak yakin kita semua berada dalam keadaan yang kuat, keadaan yang sehat, bahkan kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kakak percaya walaupun kita tidak bisa datang beribadah di tempat ini, kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya, tapi kakak percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kepada Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kakak akan bercerita tentang seorang yang memiliki badan yang kecil dan seorang yang memiliki badan yang besar. Mungkin adik-adik di rumah udah pada hafal cerita tentang firman Tuhan ini. Seorang yang memiliki badan kecil, dia bernama Daud. Sedangkan yang seorang yang memiliki badan besar, dia bernama Goliat. Jadi hari ini kakak akan menceritakan tentang Daud dan Goliat. Suatu hari ketika Daud sedang mengerjakan pekerjaannya sebagai pengembala kambing domba, adik-adik tahu kan? Daud ini pekerjaannya adalah sebagai pengembala kambing domba. Ketika waktu dia sementara mengembalai kambing domba, dia dipanggil oleh ayahnya, yaitu Isai. Nama ayah Daud adalah Isai. Ketika Daud dipanggil oleh Isai, Isai menyuruh Daud untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang sementara pergi berperang. Waktu itu ketika Daud mendengarkan apa yang dikatakan oleh Isai ayahnya,
Daud ini adik-adik, dia langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Karena Daud ini adalah pribadi yang taat. Dia adalah pribadi yang dengar-dengaran kepada orang tua. Sehingga ketika papanya menyuruh dia untuk pergi membawa gandum dan roti kepada kakak-kakaknya yang sementara berperang di lembah Tarbantin, Daud langsung pergi. Dia membawa makanan di lembah Tarbantin kepada kakak-kakaknya. Ketika Daud dalam perjalanan, karena Daud ini hobinya suka memuji Tuhan adik-adik. Daud ini adalah pribadi yang suka memuji Tuhan. Sehingga mungkin dalam perjalanan dia membawa makanan kepada kakak-kakaknya. Dia suka memuji Tuhan. Mungkin di jalan dia sambil menyanyi, sambil memuji Tuhan. Ketika dia sampai di lembah Tarbantin, dia melihat dari arah yang jauh bahwa ada orang yang akan berperang, yaitu orang Filistin dan orang Israel. Dan dia melihat mereka sementara mempersiapkan diri untuk berperang. Ketika Daud sampai di sana, ternyata adik-adik, orang-orang Israel sudah pada ketakutan karena mereka mendengar bahwa orang Israel dan orang Filistin itu akan berperang, dan orang Filistin itu memiliki raksasa yang memiliki badan yang sangat tinggi. Ketika orang Israel melihat raksasa itu, ternyata raksasa itu adalah Goliat. Wow, badannya sangat tinggi, pokoknya badannya sangat besar, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu mereka sangat ketakutan melihat raksasa orang Filistin itu. Dan ketika berperang, orang Israel sudah ketakutan karena mereka melihat raksasa itu, yaitu Goliat. Ketika Daud melihat bahwa orang Israel itu dipermalukan oleh raksasa orang Filistin ini atau Goliat, Daud mendengarkan percakapan atau perkataan yang dikatakan Goliat kepada bangsa Israel. Dan Daud mulai tidak senang dengan kata-kata yang menghujat orang Israel. Atau dia suka, adik-adik tahu raja Israel pada waktu itu adalah Saul. Dan Saul mengumumkan bahwa kalau ada orang yang ingin mengalahkan raksasa ini atau Goliat, akan diberikan hadiah oleh Raja Saul. Dan dia akan memberikan kekayaan yang sangat besar kepada orang yang bisa mengalahkan raksasa ini atau Goliat. Ketika didengar oleh Daud, adik-adik tahu kan, Daud memiliki badan yang kecil. Dia memiliki badan yang kecil, sedangkan Goliat memiliki badan yang sangat besar. Tetapi Daud tidak pernah takut dengan Goliat. Karena apa? Karena Daud selalu memuji Tuhan. Sebelum Daud berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, apa yang harus dia lakukan. Nah, adik-adik, ketika Daud datang kepada Saul dan dia mengatakan bahwa dia ingin mengalahkan Goliat yang memiliki badan yang besar. Pada waktu itu Saul mungkin menertawakan si Daud ini adik-adik. Karena apa? Karena Daud memiliki badan yang kecil. Dia memiliki badan yang pendek. Kan nggak mungkin kan badan yang kecil melawan orang yang besar. Kan kalau mau pikir itu nggak akan bisa. Tetapi Daud sangat berani untuk mengalahkan Goliat. Ketika Saul melihat keberanian dari Daud ini, bahwa Daud ini segera akan dipakaikan pakaian untuk berperang. Tetapi Daud menolaknya karena pakaian untuk berperang itu sangat berat. Pokoknya Daud tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan jalan aja Daud nggak bisa. Sehingga Daud memutuskan untuk tidak memakai peralatan atau perlengkapan perang. Akhirnya sebelum Daud berperang, dia berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan, Daud meminta hikmat kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia katakan kepada Saul bahwa ketika dia mengembalai kambing-kambing domba yang papanya percayakan kepada dia
dia sering membunuh serigala dan beruang. Pokoknya Daud ini dia mengalahkan singa dan beruang, sehingga Daud tidak pernah takut dengan siapapun karena Daud tahu dia selalu disertai oleh Tuhan. Dan ketika Daud pergi ke lembah Tarbantin untuk mengalahkan Goliat, dia terlebih dahulu mampir ke sebuah sungai yang kecil. Dia masuk ke dalam dan dia mengambil 5 batu yang licin. Dia mengambil 5 batu, sedangkan yang dibawa Daud pada waktu itu hanya 5 batu, ketapel, dan tombak. Itu yang dibawa oleh Daud. Sedangkan raksasa ini atau Goliat, dia membawa perlengkapan lengkap untuk berperang. Dia membawa tombak, dia membawa lembing, pokoknya semua yang dibutuhkan untuk perlengkapan dibawa oleh raksasa, yaitu Goliat. Sedangkan Daud yang memiliki badan yang sangat kecil, dia hanya membawa 5 batu, ketapel, dan dia membawa sebuah tongkat. Ketika itu Daud memberanikan diri untuk datang menghadap raksasa itu, yaitu Goliat. Ketika dia pergi, ketika dilihatnya raksasa ini, dia melihat Daud. Raksasa ini, dia mempermalukan si Daud. Dia menghina Daud bahwa Daud tidak bisa mengalahkan Goliat ini. Tetapi Daud tidak termakan dengan apa yang dikatakan oleh Goliat ini, adik-adik. Tetapi Daud ini tetap percaya diri karena dia tahu dia sudah mengandalkan Tuhan. Daud ini sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga dia tidak pernah takut dengan ancaman manusia. Sebesar apapun itu, Daud tidak pernah takut, adik-adik, karena dia tahu apa yang akan dia lakukan pasti disertai oleh Tuhan. Ketika dia datang menghadap raksasa ini, Daud mengambil di kantongnya 1 batu, dan dia pakai ketapel untuk melemparkan kepada Goliat. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi kepada raksasa Goliat ini. Ketika Daud mengambil batu dan dia melemparkannya kepada raksasa Goliat ini, batu itu kena di dahinya Goliat, dan akhirnya Goliat ini terjatuh dan dia mati. Dan akhirnya waktu itu orang-orang Filistin yang ingin berperang, awalnya adik-adik, mereka menertawakan Daud ini karena mereka melihat, wah, Daud ini sangat kecil, Daud ini orangnya pendek, nggak mungkin dia bisa mengalahkan raksasa yang sangat tinggi, yang sangat besar ini. Tetapi Daud memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Goliat, dan akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Karena sebelum dia berperang, dia katakan begini kepada Goliat, adik-adik, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud datang, dia tidak memakai perlengkapan untuk berperang, adik-adik. Daud datang, dia datang dengan nama Tuhan. Sedangkan Goliat, dia memiliki badan yang sangat besar, dia memiliki badan yang sangat tinggi. Sedangkan Daud adalah orang yang pendek. Tetapi itulah yang menjadi perbedaan. Adik-adik tahu yang menjadi perbedaan antara Daud dan Goliat ini. Daud datang tidak membawa apa-apa, tetapi Daud datang demi nama Tuhan. Sedangkan Goliat, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan kehebatannya, dan dia meremehkan Daud, bahwa Daud tidak bisa mengalahkan dia karena dia memiliki badan yang besar. Menurut raksasa ini, mustahil untuk dia bisa mengalahkan raksasa Goliat ini. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Kita harus belajar kepada Daud, adik-adik. Daud ini,
selain dia pribadi yang suka memuji Tuhan, dia adalah pribadi yang suka berdoa kepada Tuhan. Siang malam dia suka mencari hadirat Tuhan, adik-adik. Jadi kita mau belajar kepada Daud ini. Walaupun dia memiliki badan yang kecil, raksasa Goliat memiliki badan yang sangat besar, tetapi Tuhan melakukan hal yang sangat besar dalam kehidupan Daud. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga walaupun Daud ini memiliki badan yang sangat kecil, tetapi dia bisa mengalahkan raksasa yang sangat besar, yaitu Goliat. Karena Daud selalu mengandalkan nama Tuhan, dia selalu mengutamakan Tuhan. Bahkan adik-adik, sebelum Daud berperang melawan Goliat ini, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga dalam perjalanan Daud, dalam setiap perencanaan dari Daud, Tuhan yang menyertai, bahkan Tuhan yang memberkati. Sehingga ketika dia bisa mengalahkan Goliat ini, dia diangkat oleh Saul bahwa dia adalah orang yang hebat. Tetapi Daud ini tidak menjadi sombong, adik-adik. Dia tetap memiliki kerendahan hati dalam kehidupannya. Sehingga Daud berkata, dia menang itu karena Tuhan yang menyertai dia. Jadi adik-adik, pada hari ini kita mau belajar kepada Daud untuk selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik di sekolah, adik-adik dimanapun pergi dan berada, adik-adik jangan pernah minder. Karena kalau adik-adik suka berdoa kepada Tuhan, kalau bangun berdoa, mau makan berdoa, bahkan mau tidur adik-adik berdoa. Dan kalau adik-adik suka memuji Tuhan, Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang suka memuji Tuhan. Mungkin adik-adik nggak tahu mau ngapain di rumah, atau nggak ada kesibukan di rumah, nggak lagi belajar, nggak lagi bikin tugas. Adik-adik belajar untuk suka memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus senang kepada anak-anak yang suka memuji Tuhan. Jadi kita belajar kepada Daud ini untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu memuji Tuhan, bahkan suka berdoa kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan oleh Daud ini diberkati, bahkan Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Daud. Puji Tuhan, adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kakak bawakan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini boleh tertanam sungguh dalam hati dan pikiran kita, dan kita boleh mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Daud. Kita suka memuji Tuhan, kita rajin berdoa, bahkan kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kepintaran dari adik-adik. Jangan pernah mengandalkan, oh papa mama saya kaya, oh papa mama saya punya banyak. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan yang terutama. Karena ketika adik-adik, papa mama, guru-guru sekolah minggu, bahkan semua orang yang ada di lingkungan sekitar kita, ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kami mau belajar seperti Daud, Tuhan, yang suka memuji Tuhan, yang suka berdoa. Bahkan Daud adalah orang yang suka mengandalkan Tuhan, yang suka mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Kami yakin dan kami percaya, kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu bersama dengan orang tua, bahkan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kami, ajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, kami yakin dan kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.